Halo sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya Angelina Awenai. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 28. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, marilah kita memulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat selamat. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu yang dapat kami sampaikan bisa berjalan dengan baik. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencuci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu hendaki supaya orang membuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjam kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima orang-orang berdosa kembali. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, dan akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merenungkan. Berbuat baik kepada orang yang membencimu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tanpa cinta kasih, kehidupan manusia tidak akan pernah menjadi lebih baik. Cinta kasihlah yang membuat segala sesuatu menjadi baik. Bahkan cinta kasih mampu memanfaatkan dan mengakhirinya rantai kekerasan. Mengasihi ditawarkan oleh Yesus menjadi suatu cara hidup. Yesus tidak pernah berkata, "Binasahkah musuhmu?" Karena itu adalah musuh Allah. Sebaiknya ia berkata, "Kasihanilah musuhmu." Janganlah menghakimi, karena Allah adalah kasih. Maka siapapun yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita tahu dari pengalaman sehari-hari bahwa kasih itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukannya. Kasih itu tidak akan pernah dilakukannya jika kita hanya melihat terus orang-orang yang melukai kita dan melihat luka-luka yang kita alami. Maka dari situ saya mengundang saudara-saudara untuk melihat diri kita sendiri dan belajar mengolah luka-luka itu. Sebelum kita mengungkapkan rasa sakit hati itu kepada orang yang melukai kita, kita belajar mengendalikan diri dan berhenti untuk menghakimi atas sesama kita, masih melihat orang lain itu sebagai musuh kita, tidak akan pernah dapat mencintainya. Maka berhentilah memusuhi teman, supaya kita saling mengasihi. Semoga setelah kita mendengarkan renungan, marilah kita tutup dengan doa penutup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita tutup pemerenungan ini dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan, karena kami merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan merenungkan firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami masing-masing. Demi kemuliaan nama-Mu, untuk kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.